Baik, perkenalkan nama saya Mesya Syifa Putri dengan NIM 2310611007. Saya di sini akan menjelaskan apa saja hak-hak dasar yang diberikan kepada warga binaan selama masa pembinaan dan bagaimana pihak lapas memastikan bahwa mereka memahami serta mendapatkan hak-hak tersebut secara menyeluruh. Jadi pihak LPKA kelas 2 Jakarta, Bapak Fadil menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga binaan berujuk ketentuan Undang-Undang Permasyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya yang tercantum dalam pasal 6. Untuk memastikan para binaan memahami hak dan kewajiban mereka, di dalam blok hunian telah dipasang informasi mengenai hak, kewajiban, dan larangan. Dengan demikian, anak-anak dapat membaca dan memahami secara mandiri hak-hak mereka selama pembinaan. Hak ini turut diperkuat oleh pendamping dari petugas lapas yang rutin melakukan pengawasan dan edukasi. Bagaimana sistem pembinaan dan program rehabilitasi yang diterapkan di LPKA kelas 2 Jakarta saat ini, termasuk akses warga binaan terhadap pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pembinaan rohani? Dari hasil observasi yang kami dapat dengan mewawancarai Bapak Padli, beliau menyampaikan bahwa sistem pembinaan terdiri atas 3 program utama. Yang pertama, program pendidikan melalui kejar paket A, B, dan C, untuk memastikan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan formal mereka. Kedua, pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang keterampilan. Yang ketiga, program pembinaan kepribadian yang mencakup kegiatan keagamaan, Islam dan Kristen, kepramukaan, seni, serta senam. Dengan program ini, LPKA berupaya membina anak tidak hanya secara intelektual, tetapi juga spiritual dan emosional. Selanjutnya, pelayanan fasilitas kesehatan. Pertanyaannya, apakah fasilitas pelayanan kesehatan di LPKA kelas 2 Jakarta sudah memadai dan mudah diakses oleh warga binaan? Bagaimana prosedur penanganan bagi warga binaan yang sakit terutama dalam situasi darurat? Fasilitas kesehatan di LPKA kelas 2 Jakarta tersedia klinik Pratama yang telah terdaftar secara resmi dengan dukungan 2 orang dokter. Yang pertama itu dokter umum dan yang kedua dokter gigi serta 4 perawat. Anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap hari. Dalam kondisi darurat, LPKA bekerjasama dengan Rumah Sakit Pengayoman milik Kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di Cipinang. Apabila kasus tidak bisa ditangani di sana, rujukan dilakukan ke rumah sakit umum seperti Rumah Sakit Fatmawati dengan tetap memperhatikan prosedur dan izin yang berlaku. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan keempat yang ditanyakan ke Pak Fadil, itu adalah pelaksanaan pemenuhan hak dasar warga binaan, yang dimana pertanyaannya itu adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan seperti makanan, air bersih, dan hak beribadah difasilitasi setiap harinya oleh pihak lapas. Nah, di situ Pak Fadil itu menjawab bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan di LPKA Jakarta itu dilaksanakan dengan sistem yang terorganisir, yang dimana untuk kebutuhan makanan pihak LPKA itu menyediakan menu makanan dengan siklus 10 hari yang telah diatur oleh pihak LPKA sesuai ketentuan yang berlaku, di mana termasuk standar gizi seperti berat daging yang harus dimakan atau yang harus mereka makan itu diberikan setiap porsi makannya itu harus ditimbang dulu seperti apa berat dari setiap gizi di daging itu, dimana juga warga binaan mendapat makanan 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore yang dimasak oleh 3 petugas PN atau PN khusus bagian dapur.
Selain itu juga kebutuhan air bersih juga dipastikan tersedia untuk seluruh warga binaan, di mana dalam hal pemenuhan hak beribadah, seluruh warga binaan yang saat ini beragama Islam mendapatkan fasilitas untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu, yang dimana juga di situ warga-warga LPKA atau anak-anak di sana itu sejauh ini atau kemungkinan besar semuanya itu agamanya Islam. Nah, di mana gitu juga pihak LPKA juga memfasilitasi pelaksanaan sholat Jumat dan perayaan hari-hari besar keagamaan secara rutin untuk mendukung pembinaan spiritual warga binaan. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terkait bagaimana sistem kunjungan keluarga dan komunikasi dengan pihak luar diatur di LPKA kelas 2 Jakarta, apa dampak terhadap kondisi psikologis warga binaan? Dari hasil observasi yang kami dapat dengan wawancara bersama Pak Fadli, sistem kunjungan keluarga di LPKA Jakarta diatur dengan jadwal tetap yang berlangsung setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat pada siang hari. Pendaftaran kunjungan dibuka dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB, dan setiap sesi kunjungan diberikan waktu maksimal 30 menit. Untuk mendukung komunikasi dengan pihak luar yang efektif antara anak dan keluarga, setiap anak memiliki wali pengasuh. Wali pengasuh yang mendampingi masing-masing anak binaan berperan aktif dalam menyampaikan perkembangan anak kepada keluarga saat kunjungan berlangsung. Pola komunikasi ini membantu menjaga ketenangan batin keluarga dan secara tidak langsung berdampak positif pada kondisi psikologis warga binaan. Karena orang tua dapat menerima informasi langsung mengenai perkembangan anaknya selama menjalani masa pembinaan, sehingga mengurangi rasa kekhawatiran dan memberikan rasa aman, baik bagi keluarga maupun bagi anak binaan itu. Kemudian kita masuk ke materi ke-6. Di materi ke-6 ini kita membahas terkait tantangan utama yang dihadapi oleh LPKA kelas 2 Jakarta terkait hak-hak narapidana dan strategi apakah yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia atau SDM maupun fasilitasnya. Kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh LPKA Jakarta ini dalam bidang pendidikan itu muncul saat pengumpulan berkas pendidikan, karena sebagian besar dari anak binaan tersebut mengalami pemutusan pendidikan dari sekolah asal mereka sebelum mereka memasuki LPKA, dan sehingga karena adanya pemutusan sekolah tersebut, proses pengambilan data pokok pendidikan itu terkendala untuk pendaftaran kejar paket A atau B atau C. Selain itu, kendala juga muncul dalam aspek psikologis, di mana saat ini LPKA belum menyediakan tenaga psikologi internal. Penanganan psikologis ini sementara dilakukan dengan cara oleh wali pengasuh yang tidak berlatar belakang psikologi profesional. Jika dibutuhkan layanan psikologi profesional, LPKA harus mengajukan permohonan itu ke kantor wilayah yang memiliki tenaga psikolog. Walaupun begitu, dari sisi anggaran, pihak LPKA menyatakan masih cukup memadai, dan strategi yang diterapkan adalah dengan memaksimalkan peran wali pengasuh serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Halo semuanya, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil analisis observasi di LPKA kelas 2 Jakarta. Secara umum, pelaksana sistem ini sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum penitensier, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar bagi anak binaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, anak binaan memiliki hak atas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, makanan yang layak, ibadah, dan komunikasi dengan keluarga. Dari hasil observasi kami, terlihat bahwa LPKA berupaya memenuhi hak-hak tersebut melalui berbagai program. Misalnya mereka menyediakan pendidikan formal seperti kejar paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan kerja yang bekerja sama dengan mitra eksternal. Selain itu, anak-anak binaan juga mendapatkan makanan yang bergizi, layanan kesehatan melalui klinik pratama, dan fasilitas ibadah yang memadai. Hal ini telah menunjukkan adanya komitmen nyata dari pihak LPKA dalam menjamin hak-hak dasar anak selama menjalani pembinaannya.
Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan di LPKA merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip rehabilitasi. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Permasyarakatan, tujuan utama dari permasyarakatan adalah agar warga binaan termasuk anak-anak dapat menjadi kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan siap kembali ke masyarakat. Tidak hanya dari sisi pendidikan dan keterampilan, aspek sosial juga sangat diperhatikan. Anak binaan difasilitasi untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga mereka, baik melalui kunjungan rutin maupun melalui peran wali pengasuh yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi. Upaya ini sangat penting karena memperkuat proses resosialisasi yang merupakan inti dari sistem hukum penitensier, yakni membina bukan menghukum semata, agar mereka bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang membuat sistem ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah belum adanya psikolog tetap di LPKA, padahal peran psikolog sangat penting dalam proses pembinaan mental dan emosional anak binaan. Selain itu, masih ada hambatan administratif seperti permasalahan dalam pengelolaan data pokok pendidikan atau DAPODIK yang berdampak langsung pada keberlanjutan program pendidikan formal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan sarana, maupun alokasi anggaran. Oleh karena itu, perlu ada perhatian dan dukungan lebih lanjut agar tujuan dari sistem permasyarakatan, khususnya bagi anak, dapat benar-benar tercapai secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun LPK kelas 2 Jakarta telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip permasyarakatan, tetap diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas pelaksanaan. Tujuannya adalah agar pemenuhan hak-hak anak binaan tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi benar-benar terasa secara substansial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perbaikan sistem yang berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran dan fasilitas menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Semua ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sejalan dengan semangat hukum penitensier yang menempatkan pembinaan dan kemanusiaan sebagai inti dari proses permasyarakatan.